Kita lanjut bahas spoiler Wudong Gyankun season 6 episode 40. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lin Yan yang pada saat ini mendengar kata-kata dari Shikun karena dia menyuruh kelompok dari Sisuan untuk menangkap Lindong. Hal ini membuat Lin Yan sangat marah. Dia pun memukulkan tongkatnya ke lantai dan sesaat kemudian Lin Yan mengeluarkan energi Yuan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Hal itu dilakukan Lin Yan sambil mengatakan, siapapun yang berani maju ke depan sini, maka kalian akan mati. Shikun yang mendengar kata-kata dari Lin Yan itu, dia seketika menjadi marah kemudian menjawabnya, di tempat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Yang pada akhirnya setelah mengatakan hal itu, Shikun kembali maju untuk menyerang Lin Yan dengan pedangnya. Dimana pada saat ini Lin Yan yang tidak mau kalah, dia pun menangkis serangan pedang milik Shikun menggunakan tongkatnya. Pertarungan mereka berdua pun kembali dimulai. Di sisi lain, saat ini Lindong akan ditangkap oleh Sisuan, Razer, dan juga Chenmu. Mereka pun berkata pada Lindong, "Hei Lindong, aku tidak tahu siapa lagi yang bisa melindungimu pada saat ini, karena sekarang kamu akan mati." Melihat Lindong pada saat ini akan dikeroyok, Hong Zhong pun berkata, Sisuan dan orang-orang lainnya pada saat ini mereka akan mengeroyok Lindong. Walaupun Lindong adalah seorang master simbol surgawi, namun aku khawatir dia tidak akan mampu melawan kekuatan dari Sisuan dalam pengeroyokan ini. Kemudian wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Yokuan, dia pada saat ini mengatakan, di dalam kuil kuno ini, kekuatan melarikan diri dari kunci rahasia kuno tidak dapat digunakan. Dan tiba-tiba saja Lindong pun tersenyum, matanya tampak tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Lindong kemudian mengangkat tangan dan keluarlah seberkas cahaya merah dari dalam tangan itu. Dan tiba-tiba saja, serang, dari dalam tangan Lindong yang menyala merah. Pada saat ini Rehan boneka darah telah keluar. Dia pun segera meluncur ke arah Sisuan dan juga yang lainnya. Sisuan yang melihat Rehan pun, dia tersenyum dan mengatakan, "Hah? Hanya boneka? Benda itu tidak akan bisa menyelamatkanmu, Lindong." Dan di sisi lain, tatapan mata dari Razer tiba-tiba menajam. Dan dengan segera, dia pun mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya, kemudian meluncur ke arah Rehan. Sambil akan menghadapi kekuatan Rehan itu, Razer pun mengatakan, boneka ini, biar aku saja yang berurusan dengannya. Dia harus tahu kekuatan dari Razer. Yang pada akhirnya, Rehan pun pada saat ini melakukan pertarungan yang cukup sengit melawan Razer. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Razer terpental. Dia terlihat sangat kesakitan, tubuhnya meluncur, kemudian menabrak bangunan sampai hancur. Bahkan pada saat ini, kondisi dari Razer benar-benar mengenaskan. Dia pun dalam sekejap memuntahkan darah dari mulutnya. Sisuan yang melihat kekuatan dari Rehan, dia benar-benar sangat terkejut. Kemudian, Sisuan pun mengatakan, itu adalah boneka Nirwana level 1. Karena pada saat ini, Rehan yang telah mengalami upgrade besar-besaran dari Lindong, levelnya jauh di atas dari Razer. Dan dengan mudah, Rehan pun melumpuhkan Razer saat ini. Semua orang pada saat ini nampak terkejut setelah melihat kekuatan dari Lindong. Mereka pun kemudian mengatakan, "Apa? Bocah itu hanyalah orang dari dinasti tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia memiliki banyak kartu as yang sangat tirani seperti itu?" Di sisi lain, Sisuan sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dia pun menggertakkan gigi, kemudian berkata dalam hati, boneka roh itu telah mengalami evolusi. Jabingan, aku tidak menyangkanya sama sekali. Dan sesaat kemudian, Sisuan pun berteriak, "Semuanya dengarkan. Aku akan menghentikan boneka itu. Sementara kalian selebihnya tangkap Lindong dan penggal kepala bocah itu." Setelah mengatakan itu, Sisuan pun mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Dia pun pada saat ini meluncur dengan sangat cepat ke arah Rehan. Karena ingin menghadapi kekuatan dari Sisuan, Rehan pun mengambil ancang-ancang. Dan kini, sambil tersenyum Sisuan mengatakan pada Lindong, Lindong, jika pada saat ini kamu mati, maka itu adalah karena kesalahanmu sendiri. Maka jangan salahkan aku jika diriku bertindak kejam hari ini." Tidak lama kemudian, Rehan pun meluncur ke arah Sisuan
dan dia melakukan pukulan secara bertubi-tubi sehingga tubuh dari Sichuan pada saat ini meluncur mundur. Dan untuk menghadapi ancaman dari Sichuan, Lindong pada saat ini mengangkat tangannya dan dia mengeluarkan formasi alam semesta kuno. Lindong pun berkata dalam hati, sepertinya saat ini adalah saat yang tepat untuk mencoba formasi alam semesta kuno. Di sisi lain, sambil terus menghadapi serangan dari Rehan, Sichuan pun masih tidak ingin menyerah dan dia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Kemudian Sichuan mengempalkan tinjunya dan dia berkata, Lindong, kali ini aku ingin melihat bagaimanakah dirimu akan melarikan diri. Sesaat kemudian, Lindong yang telah menggabungkan 3 kekuatan ke dalam formasi alam semesta kuno. Hal ini telah menciptakan sebuah energi baru yang bahkan bebatuan di tempat itu seketika terangkat ketika energi baru itu telah diciptakan oleh Lindong. Sambil tersenyum, Lindong pun menjawab perkataan dari Sichuan. Hah? Melarikan diri? Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Terimalah ini, telapak tangan besar yang melahap. Sesaat kemudian, sebuah energi yang berbentuk telapak tangan dikeluarkan oleh Lindong, yang pada akhirnya telapak tangan Lindong itu akan beradu dengan tinjuan milik Sichuan. Dan tiba-tiba saja, dar! Adu tinjuan itu menyebabkan ledakan besar di kuil kuno. Bahkan pada saat ini, cahaya terang muncul dari ledakan akibat adu tinju dengan tapak milik Lindong. Semua orang yang melihat hal ini, mereka pun tertawa dan berkata, Lindong, dia belum mencapai tahap Master Surgawi level 1. Dengan levelnya saat ini, aku yakin dia tidak mungkin bisa bersaing dengan Sichuan. Dan tidak lama kemudian, dari dalam ledakan itu, keluarlah tubuh Sichuan, yang pada saat ini dia berteriak dengan keras. Sementara di tubuh Sichuan sendiri pada saat ini, telah diselimuti oleh sebuah energi yang sangat aneh. Dia pun terpental keras, dan menabrak tembok sampai hancur. Tidak lama kemudian, Sichuan pun memuntahkan darah. Shikun yang masih bertarung melawan Lin Yan, melihat Sichuan telah dikalahkan, dia pun berteriak, Sichuan! Dan di sisi lain, Hong Song yang melihat hal ini, dia nampak terkejut kemudian mengatakan, bocah Lindong itu, dia benar-benar aneh. Sementara wanita berambut biru, dia berkata dalam hati, kekuatannya bisa menyakiti Sichuan sampai seperti itu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Di mana pada saat ini, Sichuan sendiri masih merintih kesakitan, dan dia berteriak-teriak tidak jelas karena tubuhnya diselimuti energi aneh dari Lindong. Energi itu sendiri telah melahap kekuatan dari Sichuan dan membuatnya semakin melemah. Melihat hal ini, Shikun pun sangat panik dengan apa yang dialami oleh Sichuan. Dan pada saat Shikun akan menolongnya, Sichuan pun berteriak, jangan sentuh aku, energi bocah itu benar-benar aneh. Sambil menahan rasa sakitnya, Sichuan terus berteriak-teriak. Mata dari Shikun yang melihat Sichuan sampai seperti ini, dia pun menunjukkan sorot mata yang sangat panik. Kemudian Shikun berkata dalam hati, energi aneh apa ini? Energinya benar-benar tidak bisa menghilang dari tubuh Sichuan. Shikun yang pada saat ini benar-benar panik. Dia pun mengangkat tangannya dan mengeluarkan energi dari telapak tangan itu. Karena jika dibiarkan, maka Sichuan akan mati kehabisan energi. Dan kini, Shikun berusaha untuk menghilangkan energi aneh yang menyelimuti tubuh dari Sichuan itu. Lindong yang melihat hal ini pun dia tersenyum, kemudian berkata dalam hati, bahkan dengan kekuatan Shikun saat ini, dia masih harus mengorbankan kekuatan yang besar, yang bisa diibaratkan dia sedang melawan kekuatan dari 9 lembu dan juga 2 harimau. Hanya dengan mengeluarkan kekuatan sebesar itu, maka energi abu-abu dan hitam yang menyelimuti tubuh Sichuan akan bisa dihilangkan. Di mana pada saat ini, energi abu-abu hitam itu masih tidak mau pergi dari tubuh Sichuan. Hal ini sampai membuat pakaian Sichuan terlihat compang-camping karena terus-menerus tersedot oleh energi dari Lindong itu. Namun berkat bantuan dari Shikun, secara perlahan energinya mulai bisa ditekan. Namun meskipun begitu, raut wajah dari Sichuan masih menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Dan kini, pihak dari dinasti Moyan benar-benar mengalami kerugian yang besar. Kelompok mereka telah dikalahkan oleh kelompok dari Lindong.
Semua orang dari Moyan yang berusaha untuk melawan Lindong, pada saat ini mereka telah terluka. Dan semua orang yang melihatnya kini berkata, dinasti Moyan pada saat ini telah dipaksa dan juga dipermalukan oleh Lindong. Jika berita hari ini sampai menyebar, pasti akan menimbulkan sebuah kehebohan dan viral di tempat ini. Orang bertubuh besar di belakang Lindong itu, dia terlalu kuat. Dan siapa lagi yang sekarang berani untuk menyinggung Lindong? Sambil melihat orang-orang dari Moyan yang pada saat ini telah terluka, Lindong pun tersenyum sambil mengatakan, dinasti Moyanmu ternyata tidak sekuat yang aku kira. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Shikun pun dia tampak marah. Kemudian dia berteriak, Lindong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Lindong pun menjawabnya, cobalah kalau kau bisa. Dan Shikun tampak marah oleh ucapan provokasi dari Lindong. Sementara Hong Song yang melihat ketegangan ini, dia pun seketika memberikan kode untuk menghentikan pertarungan saat ini. Setelah itu, Hong Song pun berkata, teman-temanku, masalah di antara kalian itu hanyalah beberapa kesalahpahaman saja. Mengapa kalian sampai membuat keributan seperti ini? Dalam beberapa hari ini, harta rahasia kuno akan segera dibuka. Kalian berdua adalah pemilik dari kunci rahasia kuno. Jika pada saat ini ada salah satu dari kalian yang mati, maka pada saat itu tidak ada yang bisa memasuki harta karun kuno. Bisakah pihak kalian berdua pada saat ini mundur satu langkah? Lindong yang mendengar kata-kata dari Hong Song, dia pun nampak terkejut, tapi tidak berkomentar. Sementara wanita yang menjadi pimpinan dari dinasti Youquan, dia pun kini berkata, temanku, pada saat ini tidak sedikit dinasti yang lebih kuat yang datang untuk harta karun kuno itu. Beberapa dari mereka bahkan sulit untuk dihadapi. Dan bagi kami yang ingin mendapatkan sesuatu dari dalam harta karun kuno, maka kita harus menggabungkan kekuatan. Dan mungkin itu akan menjadi hal yang lebih baik daripada kalian harus bertarung. Kata-kata ini diucapkan oleh wanita itu sambil melihat ke arah Lin Yan. Dan si wanita berkata dalam hati, hei, sekarang giliranku untuk menunjukkan pesona pada calon suamiku. Di dalam pandangan mata Lindong, dia pada saat ini menatap tajam ke arah pimpinan dinasti Hong Sui dan juga pimpinan dari dinasti Youquan. Kemudian Lindong berkata dalam hati, tampaknya meskipun para pemimpin dari kedua dinasti itu tidak berasal dari dinasti Moyan, tapi mereka juga tidak ingin melihat Shikun dan juga yang lainnya terluka olehku. Dan sesaat kemudian, Lindong pun mengangkat tangannya sambil mengatakan, kalian harus tahu bahwa selama ini aku suka menyendiri. Jika kalian ingin bekerja sama dan juga bergandengan tangan, maka lakukan saja. Tapi untukku, aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Tapi karena kalian berdua telah mulai berbicara untuk dinasti Moyan, maka hari ini ketegangan di tempat ini akan aku hentikan. Tapi jika dinasti Moyan melakukan sesuatu kebodohan lagi, maka aku tidak menjamin bahwa aku akan diam saja dan tidak melakukan apapun. Di saat itu, tanganku akan bergerak dan aku akan mencuri kunci rahasia kuno dari tangan dinasti Moyan. Kata-kata ini diucapkan oleh Lindong dengan mata yang sangat tajam dan senyum sinis yang meremehkan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, pada saat ini Shikun emosi, namun dia tidak mampu berbuat apapun karena pihaknya telah mengalami kekalahan dan juga kerugian yang besar. Shikun hanya bisa berkata dalam hati, aku benci bocah itu karena bocah itu saat ini telah mempermalukanku menjadi seperti ini. Dia benar-benar menginjak harkat dan juga martabat dinasti Moyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ketegangan di kuil kuno ini akan benar-benar dihentikan dan dinasti Moyan tidak akan melakukan perlawanan lagi terhadap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.